Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Tak lupa saya ucapkan selamat hari Natal 2025 dan selamat tahun baru. Selamat Natal 2024, selamat tahun baru 2025. Masih jet lag Bapak Ibu, dan saya mempersiapkan pelayanan ini dalam waktu yang singkat, baru tadi malam. Dan sebenarnya kalau mau jujur, kami waktu tahun lalu merencanakan pelayanan akan dimulai tanggal 12. Dan saya komunikasikan dengan Bapak Gembala di sini karena kami harus mencari atau mengisi pelayanan yang tidak jauh dari rumah. Jadi sebenarnya jadwal belum pada bulan ini. Tapi kalau terjadi pada hari ini semua adalah rencana Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah tadi diperkenalkan, dan pada kesempatan ini saya akan membawa kita pada perundangan firman Tuhan yang kita akan awali dalam dua kitab. Pembacaan kita dalam Matius 5 ayat 13 dan Markus 9 ayat 50. Kita mulai dalam Matius 5 ayat 13. Biasa berdiri atau? Baik. Sama-sama dengan suara yang keras. Matius 5 ayat 13. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain buang dan diinjak orang. Markus 9 ayat 50. 2, 3. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Katakan amin. Silakan duduk. Judul khotbah kesempatan ini adalah penakluk kekerasan hati. Sekali lagi, penakluk kekerasan hati. Saudara dalam Tuhan, sudah disinggung tadi, kami baru datang dari liburan. Saya agak terganggu kesehatan karena di hari terakhir liburan kami, sebenarnya saya tidak apa-apa. Tapi waktu malam tahun baru mungkin ada salah makan waktu itu sehingga besoknya saya kena muntaber. Jadi kondisi drop. Suami sejak awal memang karena kecapean sepanjang bulan Desember, jadi beliau juga sakit, ada flu, batuk. Nah, saya kejangkit pada saat drop itu, sehingga tadi malam terganggu juga. 2 malam ini terganggu tidur karena batuk, jadi suara saya agak terganggu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Amin. Saya begitu rindu membagikan firman Tuhan ini yang sebenarnya sudah merupakan sebuah pengalaman yang nanti akan saya ceritakan bagaimana saya boleh melihat sendiri dan Tuhan menegur saya, bahkan Tuhan meneguhkan firman ini dalam kehidupan saya lewat apa yang saya lihat selama liburan. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan judul tadi penakluk kekerasan hati. Mari sama-sama kita belajar bahwa ada sebuah bahan yang sebenarnya kehidupan sehari-hari itu kita tahu bahan ini garam. Kita sudah baca tadi di dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Itu bukan sebuah anjuran, tetapi sebuah pernyataan atau bisa dikatakan sebuah keharusan yang membuat kita memposisikan diri kita sebagai garam. Kamu adalah garam dunia. Sebuah identitas yang melekat dengan diri orang Kristen. Ini yang bicara, ini suaranya Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan yang merah-merah itu di dalam Alkitab elektronik itu adalah suara Tuhan sendiri. Perkataan yang keluar dari mulut Yesus sendiri.
dalam Markus 9 ayat 50 tadi, garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu. Di situ ada penekanan selalu, yang berarti bahwa ada sebuah aktivitas yang harus dilakukan berkesinambungan, ya, yang harus selalu dibaharui, berlanjut terus. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada dua poin ini yang harus kita ingat, bahwa kita sebagai orang Kristen punya identitas sebagai garam dunia, dan kita harus berproses dalam kehidupan kita, aktivitas kita itu harus benar-benar menjadi garam yang berfungsi. Karena tadi ada garam yang hambar. Saudara dalam Tuhan Yesus, kita pun mengetahui bersama bahwa garam itu biasa digunakan untuk menghilangkan yang namanya amis, atau dengan kata lain bisa diartikan dalam rohani, menyucikan yang hamis-hamis itu. Kemudian apa? Memberi rasa. Ibu-ibu kalau masak pasti dikasih garam, entah ke garam dalam pengertian garam tabur atau garam yang sudah dimodifikasi dengan sebagai bumbu makanan. Itu akan memberikan rasa yang lebih enak sehingga nikmat kita untuk menikmati makanan tersebut. Dan apa itu? Garam fungsinya yang lain itu kita mengenal itu yang dibilang dengan obat merah, ya, yodium. Itu juga unsurnya garam, menyembuhkan, menghentikan bakteri-bakteri yang membuat pembusukan, sehingga cepat itu sembuh luka-luka kita kalau dikasih dengan garam. Mengawetkan sehingga tahan lama. Misalnya kita bicara tentang makanan, tentang daging. Nah, perintah bagi saya dan saudara pada kesempatan ini menjadi garam dunia itu harus melekat sebagai identitas dan aktivitas kita sehari-hari. Seperti saya sudah katakan tadi, tetapi mari kita akan belajar bagaimana cara untuk menjadi garam dunia, seperti apa yang Tuhan harapkan. Yang pertama, ketika itu melekat, kita yang terlebih dahulu digarami. Perhatikan yang pertama, kita yang terlebih dahulu digarami. Perkataan Yesus dalam Markus 9 ayat 49, karena setiap orang akan digarami. Di dalam terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia, di sana lebih panjang lagi, lebih komplit lagi. Saya bacakan demikian. Sebenarnya setiap pengikutku. Siapa pengikutku? Siapa pengikut Yesus? Orang Kristen, saya dan saudara akan diuji dengan kesusahan yang rasanya seperti panas api. Ya, tetapi setiap pengorbanan mereka akan menghasilkan dampak baik seperti garam memberi rasa pada daging kurban yang dibakar di mezbah Tuhan. Sama ayatnya tetapi lebih jelas, lebih digambarkan. Pengertian dari setiap orang harus digarami itu seperti ini. Ada proses yang akan kita rasakan bagaikan dibakar dengan api untuk membentuk kita, menghasilkan sebuah manfaat yang baik, berdampak yang baik kata firman Tuhan. Dan rasa sakit ketika kita dibakar itu adalah sebuah pengorbanan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara dikatakan harus digarami dengan api. Diuji dengan kesusahan, dengan rasa yang panas, dimurnikan dengan api. Seperti korban tadi dikatakan disucikan dengan garam. Ya, sebelum dibakar sebagai korban bakaran di mezbah Tuhan, saya dan saudara harus dibumbui dengan garam. Garam itu, saudara, kalau kita perhatikan dikasih kesiput itu akan rasa seperti terbakar.
Ya. Nah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, setiap proses penggaraman yang bagaikan api yang membakar saya dan saudara, itu akan membuat kita menjadi orang atau pribadi yang betul-betul berdampak yang baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, apa yang akan dihasilkan dari semuanya itu, Bapak Ibu? Kita akan lebih sabar, kita akan lebih tulus, kita akan lebih murni, kita akan lebih mengetahui siapa saya dan saudara di mata Tuhan. Kita punya keterbatasan kalau saya dan saudara masih ada sampai saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita. Itu yang harus kita sadari. Kalau kita dipakai Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita menikmati kesehatan, kita menikmati berkat, umur panjang, itu kemurahan Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Proses hidup kita jangan membuat kita menjadi sombong dalam hidup ini. Ya, karena saya ada, karena saya kuat. Tidak, saudara. Sadari kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sehingga hal-hal yang berdampak baik itu, yang menghasilkan sesuatu yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, itu memberi nilai bagi saya dan saudara, nilai yang baik bagi persembahan kita kepada Tuhan sebagai korban kita, tubuh, jiwa, roh kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Itu yang berkenan, yang Tuhan cari. Tadi kita sudah lakukan bersama. Amin. Dan kita fokus kemudian. Yang kedua, di dalam Markus 9 ayat 50b itu, hendaklah kamu selalu saya katakan tadi, berlangsung terus. Ketika musim dingin di Eropa sana, Bapak Ibu, salju kerap menutupi jalan, trotoar, pokoknya menutupi akses. Dan saya melihat sendiri ketika itu, salju akan lambat laun menjadi sebuah bongkahan es yang keras, yang kadangkala kalau tidak segera diatasi menjadi licin bagi mobil, bagi pejalan kaki. Sehingga kita yang berlibur di daerah-daerah demikian harus pakai sepatu yang punya gigi, atau bahkan dikasih alat yang berjeruji. Bahkan mobil tidak bisa lewat, harus ada rantai besi sehingga tidak tergelincir. Nah, saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang membeku seperti es itu menjadi bongkahan-bongkahan yang licin, menutup akses jalan, ya, tidak bisa dilewati, menjadi penghalang. Nah, apa yang mereka lakukan ketika saya lewat, Bapak Ibu, dengan bus, saya lihat di sebuah trotoar menuju ke jalan bawah tanah. Sebelum mereka turun tangga di bawah tanah itu, Bapak Ibu, saya lihat mereka menaburkan sesuatu. Yang mereka taburkan ternyata garam. Saya tahu hal ini sejak lama ketika saya mulai pertama berlibur di negara-negara yang bersalju, Bapak Ibu, saya lihat. Tetapi ketika saat saya melihat pada kesempatan barusan ini, Tuhan bukakan sebuah rahasia yang besar, yang dimana saya diteguhkan sehingga saya begitu berapi-api untuk bagikan bagi kita semua. Amen. Tuhan mau saya dan saudara menjadi garam. Amen. Untuk memberikan atau menjadi sebuah alat sehingga sesuatu yang harusnya jadi jalan, jadi jalan. Jangan ditutup dengan salju. Dan fungsi garam itu mencairkan salju. Orang bisa lewat, Bapak Ibu. Amin. Haleluya, luar biasa bukan? Selama ini saya mendengarkan firman Tuhan tentang garam. Bagaimana garam itu memberi rasa, betul. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya menyaksikan sendiri. Saya menangis waktu itu, Bapak Ibu. Karena waktu itu saya
dalam hati saya ada suatu perasaan yang bagaimana ya Bapak Ibu, saya itu orang yang punya prinsip. Saya kalau orang tidak mau perhatikan, saya juga cuek gitu. Dan kadang-kala itu yang membuat saya menjadi keras. Waktu itu saya ditegur Tuhan lewat apa yang saya lihat. Saya bilang, kalau saya mau menjadi berkat, Tuhan bilang jadi garam. Kalau saya mau menjadi garam untuk orang lain, bagaimana saya mau menjadi hal yang Tuhan inginkan sementara saya tidak menjadi garam untuk diri saya sendiri? Amin. Makanya saya bereskan diri saya bereskan hati saya. Bukan hal yang terlalu prinsip sebenarnya. Saya jujur katakan Bapak Ibu, saya kalau ada sesuatu dengan suami saya dan saya merasa saya benar, prinsip saya benar, saya akan diam, tidak bicara. Saya rasa itu hal yang biasa. Saya pikir, ya iyalah, saya tidak salah kok. Dan saya diam itu juga tidak salah, berarti saya tidak marah. Tetapi itu salah Bapak Ibu. Kalau mau jadi berkat dulu untuk dirimu sendiri, amin. Bereskan dulu dirimu sendiri untuk bisa berdampak bagi orang lain, amin. Haleluya, puji Tuhan. Es harus selalu dicairkan. Nah inilah Bapak Ibu, ketika digarami, maka es itu akan menjadi cair. Bongkahan salju tadi itu kan hanya, kalau kita perhatikan salju itu tidak langsung jadi bongkahan, tidak jadi batu, tidak mengeras. Dia turunnya itu bagaikan kapas. Kalau kena di tangan saya waktu itu, ya lembut saja seperti begitu, langsung mencair. Tetapi ketika banyak ditumpuk, pada saat titik bekunya dibiarkan begitu saja, nah itu yang memproses dia menjadi keras. Nah, saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ditaburi dengan garam, ternyata ini membuat proses pembekuan itu tercegah, ya, sehingga seolah-olah garam itu membuat es ini mencair, tapi ternyata tidak. Dia mencegah pembekuan, sehingga prosesnya tidak berlanjut. Titik beku air asin, jadi air dari garam itu, ya, bersentuhan dengan air es itu, dia ternyata saya pelajari tadi malam, pada suhu yang lebih rendah. Jadi ketika titik beku air asin berada pada suhu yang lebih rendah daripada air murni, menaburkan sedikit garam di atas es atau salju dapat membantu mempercepat proses pencairan sehingga jalan dapat dilalui lebih cepat. Itu ternyata, ya, membantu sehingga orang boleh lewat. Kita ada peran, ya, kita ada peran untuk melancarkan segala sesuatu yang tujuannya baik. Amin. Haleluya. Nah, ketika kita hubungkan antara garam dan korban bakaran, di situ ada yang harus dibakar itu daging, bukan? Ketika korban bakaran, daging itu isinya lemak dan protein. Lemak itu yang menghasilkan bau yang harum, ya, sebagai persembahan yang harum. Itu digambarkan dengan daging yang dibakar, terus lemaknya terbakar. Lemak ini baunya harum, tetapi bukankah daging itu tidak bisa dipisahkan dari protein? Protein itu yang membentuk otot, ya, membentuk otot. Daging kita ada, jadi daging itu ada proteinnya yang keras itu, sehingga orang kalau latihan fitness ototnya jadi mengeras, bukan? Nah, ada lemak tadi. Nah, protein ini sifatnya apa Bapak Ibu? Sifatnya itu tidak mudah terbakar atau tidak mudah melebur.
dibandingkan dengan lemak tadi. Lemak kalau dibakar mendidih, bukan? Ya, mendidih langsung. Ada yang jatuh ke pembakaran, terus uapnya yang naik itu, yang bau harum itu. Sementara yang protein ini sendiri yang membentuk daging itu, Bapak Ibu, keras. Kalau saudara bakar tanpa garam, perhatikan ibu-ibu, tambah keras. Nah, fungsi dari garam ternyata melembutkan daging itu supaya pembakaran lebih baik. Dan di dalam daging korban bakaran itu tersembunyi lemak juga, Bapak Ibu. Jadi kan lemak itu kan ada juga yang membungkus. Jadi berlapis-lapis di dalam. Kita tidak mungkin bawa korban bakaran, kita pisah-pisahkan ada berapa lama, Bapak Ibu. Jadi digarami sehingga daging itu bisa lembut, lemak yang di dalam juga ikut terbakar. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, fungsi dari garam di sini adalah menghancurkan protein itu yang membentuk kekerasan dari otot atau daging, sehingga daging menjadi lembut, menjadi empuk. Proses pembakaran menjadi baik. Sifat dari protein itu dirubah oleh garam sehingga serat otot yang padat menjadi longgar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, protein memiliki berat molekul yang besar sehingga sulit larut dalam air dan harus digarami. Demikian saya dan saudara Bapak Ibu, sesuatu yang kuat itu baik, protein itu baik. Itu yang memberikan tenaga bagi saya dan saudara kalau makan protein. Ya, baik. Tetapi kekuatan yang tidak ditaklukkan itu tidak baik. Sekali lagi, kekuatan yang tidak ditaklukkan, protein yang tidak digarami menjadi batu sandungan. Amin. Haleluya. Makanya saya dan saudara dikatakan firman Tuhan, selalu orang Kristen tidak boleh berhenti untuk menghancurkan setiap keegoisan dirinya, setiap keaguan, setiap kekerasan hati. Apa yang membentuk kekerasan hatimu, Bapak Ibu? Engkau merasa engkau muda, engkau kuat, engkau mampu. Mungkinkah itu? Saya tidak pernah sakit-sakitan. Oh, saya kalau melayani Tuhan luar biasa. Saya mampu berdiri di mimbar ini berjam-jam memuji Tuhan, menjadi WL. Itukah proteinmu? Firman Tuhan datang bagi saya dan saudara, selalu jangan pernah berhenti menghancurkan semua yang mengeraskan hatimu. Amin. Haleluya. Sehingga saya dan saudara, kalau kita mampu untuk menaklukkan itu, kita gampang dituntun Tuhan. Amin. Kita gampang dibentuk Tuhan, kita gampang diubahkan Tuhan. Hati hamba yang Tuhan cari. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Taklukkan kesombonganmu, taklukkan keegoisanmu. Puji Tuhan. Haleluya. Orang Kristen juga dituntut untuk selalu berdampak mencairkan hati-hati yang membeku. Tadi kita sudah mencairkan hati kita, bukan? Tuhan bilang jangan ada hal-hal yang menjadi sebuah kekuatan kita yang kemudian menghalangi kita untuk berubah atau mengubah diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam hal yang selanjutnya, selalu itu juga mengharuskan saya dan saudara untuk menjadi orang yang berdampak mencairkan hati-hati orang lain yang keras itu. Amin. Haleluya. Setelah kita selesai dengan proses kehidupan kita,
yang tentu harus tetap berproses ya, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Jangan orang lain juga akhirnya menjadi pembawa celaka tadi, licin. Mari kita berdampak bagi mereka. Kita berdampak bagi mereka. Cairkan Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang masih dalam di tahun yang baru ini masih ada bawa-bawa itu kepahitan masa lalu, dendam masa lalu, masih ada baku marah di masa 2024. Mari menjadi pembawa damai. Amin. Dan firman Tuhan bilang apa? Damai. Puji Tuhan. Jangan ada amarah, jangan lagi ada iri hati. Mari kita menjadi pembawa garam bagi orang lain. Iri hati itu tidak baik. Itu tentu dimulai dari kehidupan saya dan saudara dulu. Menjadi contoh. Jangan ada kebencian, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Orang lain boleh menjadi jalan, orang lain menjadi berkat juga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena jika orang Kristen tidak berdampak, orang Kristen tidak punya peran, seperti garam yang hambar dibuang. Ya, tadi dibilang apa? Tidak ada garam yang bisa diasinkan. Mau pakai apa mengasinkan garam itu? Sedangkan dirinya sendiri tidak jadi garam. Bagaimana ada hal lain yang bisa menggarami dia, Bapak Ibu? Garam satu-satunya yang memberikan rasa asin. Kalau garam sendiri itu sudah tadi jadi tawar, mau pakai bahan apa lagi? Ya, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kita tentu pada posisi yang tidak mau menjadi demikian, bukan? Amin. Kita harus jadi berkat, karena itu identitas saya dan saudara. Kamu adalah garam dunia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali, jangan lupa kita ingat firman Tuhan tadi. Hatimu terlebih dahulu yang digarami, hatimu terlebih dahulu yang diproses, hatimu terlebih dahulu yang harus dibakar dengan api, dibentuk, dicairkan, dilembutkan dan diubahkan, sehingga engkau bisa mengubahkan orang lain, bahkan bisa mengubahkan dunia. Amin. Haleluya. Mau jadi garam dunia? Haleluya. Di sini katakan garam dunia. Jadi keluar, bukan jadi garam untuk dirimu sendiri saja. Oh ya cukup. Tidak, mari berdampak. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya selalu menjadi garam dunia yang membawa damai, yang mengubahkan, yang berdampak. Kita harus menjadi penakluk kekerasan hati. Hati kita, bahkan hati orang lain. Dan itu pakai firman. Amin. Haleluya. Kembali lagi, kita perlu firman Tuhan yang bisa melembutkan hati kita, melembutkan orang lain dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah garam dunia, bukan anjuran, tetapi sebutan. Karena itu identitas orang Kristen. Ini GPD Eklesia. Amin. Mau jadi Eklesia? Haleluya. Puji Tuhan. Identitasmu adalah garam dunia, dan aktivitasmu harus berproses di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang WL dan singers, tim musik. Kita akan sama-sama melakukan lembutkan hatiku ya Yesus dengan firman-Mu setiap hari. Puji Tuhan.